Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 27 Maret tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15. Demikian firman-Nya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu menegur dalam kasih. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seorang psikolog besar yang bernama Abraham Maslow membuat 5 peringkat kebutuhan manusia. Tahukah saudara-saudara, peringkat kedua itu apa? Peringkat tertinggi kedua adalah kebutuhan penghargaan atau esteem need. Kebutuhan penghargaan merupakan kebutuhan manusia untuk dihargai, dihormati, dan dipercayai oleh orang lain. Lantas saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apabila penghargaan merupakan salah satu kebutuhan terbesar manusia, apa yang terjadi jika ada orang lain yang memarahi kita di depan banyak orang? Tentu saja kita akan menjadi sangat marah, geram, dan sakit hati pada orang yang melakukan hal itu. Rasanya saudara-saudara, rasa yang menyakitkan itu terjadi tidak lain karena martabat kita menjadi jatuh di hadapan banyak orang. Dari sapaan ini kita melihat bahwa Yesus memahami kebutuhan manusia, yaitu sangat ingin dihargai dan dihormati. Untuk itulah Yesus mengajarkan kita supaya menyatakan kesalahan orang lain secara pribadi. Tidak perlu di tempat umum yang dilihat oleh banyak orang. Ketika Yesus mengatakan tegurlah, Yesus menggunakan kata elekso, yang berarti menyatakan kesalahan seseorang dengan cara memberi bukti dan meyakinkan. Hal itu berarti saudara-saudara, Yesus ingin memberitahu ketika kita harus menegur orang lain, maka kita harus dalam posisi yang benar dan lepas dari kesalahan. Dengan demikian kita memiliki dasar yang kuat sebagai bukti dan dasar yang benar untuk meyakinkan orang yang kita tegur, sehingga orang yang kita tegur itu tidak marah dan tersinggung. Saudara-saudara, bayangkan jika kita dalam posisi yang tidak lebih baik dari orang yang kita tegur. Apakah orang yang kita tegur itu mau mendengarkan teguran kita? Untuk itu saudara-saudara, Yesus melanjutkan perkataannya, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Ini berarti tolak ukur dari teguran yang berhasil menurut Yesus adalah teguran kita didengar sebagai tanda kita diterima oleh orang yang kita tegur. Oleh sebab itu berhati-hatilah dalam bertindak. Karena dalam Lukas 6 ayat ke-38b juga dikatakan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya apa saudara-saudara? Melalui sapaan ini kita kembali merefleksikan bahwa pentingnya memiliki etika dalam berelasi terhadap sesama. Ketika harus menegur orang lain, kita dapat melakukannya secara pribadi. Selain itu, kita kembali diingatkan untuk memeriksa kehidupan pribadi kita, introspeksi diri. Apakah kita sudah dalam posisi yang benar sehingga kita layak menegur orang lain?
Dengan demikian saudara-saudara, orang yang kita tegur dapat mengerti maksud baik di dalam ucapan yang kita sampaikan, sehingga ia dapat memperbaiki kesalahannya. Perlu kita pahami juga saudara-saudara, selaku orang percaya, janganlah menegur orang hanya dikarenakan mereka berbeda prinsip dengan kita, atau tidak menuruti kemauan dan kehendak kita. Tetapi tegurlah orang yang berbuat salah atau menyimpang dari firman Tuhan, bukan orang yang kita anggap salah. Bagaimanakah agar kita tidak salah dalam hal menegur saudara-saudara? Di dalam Kolose 3 yang ke-16a dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Jadi dalam arti tanpa Yesus kita tidak akan bisa berbuat dan bertindak dengan benar. Oleh sebab itu, utamakan selalu Yesus di dalam kehidupanmu, sehingga setiap tindakanmu layak di hadapan Tuhan dan akan beroleh berkat. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube ini, yang mengajarkan kami Tuhan untuk menegur sesama kami dalam kesalahannya di dalam kasih, bukan dikarenakan benci, iri, sakit hati, tetapi oleh dasar kasih. Tuhan Yesus, mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan para pendengar, sehingga mereka semakin lagi dipulihkan menjadi anak-anak Tuhan. Olehnya Bapa, ketika mereka sakit, mereka akan disembuhkan. Ketika mereka lemah, mereka akan dikuatkan. Ketika mereka berhadapan dengan permasalahan, mereka akan mendapatkan jalan keluar, karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Pada kesempatan yang indah ini di pagi hari ini, hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, juga kepada istri yang adalah hamba-Mu. Berkati Tuhan rumah tangga mereka, berkati pekerjaan dan usaha mereka. Anak-anak yang telah Engkau titipkan, berikan menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Terlebih Tuhan yang sakit, mari Engkau berikan kesembuhan. Hanya kepadamu hamba memohon. Itu juga Tuhan Yesus yang baik, penuh kasih, penuh rahmat, hamba berdoa untuk saudara-saudariku dimanapun mereka berada, terkhusus Itoku Tuhan tetap dirundung sakit, yaitu Mama Ella, Mama Roma. Mari Engkau berikan Tuhan kesembuhan. Tangan-Mu yang penuh kuasa, tangan-Mu yang penuh kasih, mari Engkau taruhkan Tuhan di dalam hidup itu, sehingga mereka beroleh kuasa kesembuhan. Juga yang lainnya Tuhan, dari keluarga Tamburan dan Setangkap, dimanapun berada, nyatakan kasih dan kuasa. Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk istriku dan anak-anakku yang ada di Batam. Lalu bungkus mereka dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga hidup mereka selalu dalam sukacita untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga melalui kehidupan mereka nama Tuhan selalu dipermuliakan. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengadu. Tuhan, hari ini nyatakan hari berkat bagi setiap anak-anak yang percaya kepada Engkau, bagi setiap orang-orang yang mengandalkan Engkau. Hanya di dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.